Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak, Ibu peserta webinar sekalian. Bertemu kembali dengan kami pada webinar Perpamsi ke-62 dengan tema pemanfaatan teknologi Geographics Information System atau GIS untuk BUMD Air Minum. Berkolaborasi dengan anggota luar biasa Perpamsi dan praktisi IT. Kami ucapkan terima kasih atas semangat dan antusiasme Bapak Ibu sekalian yang selalu semangat untuk mengupgrade ilmu pengetahuannya dengan mengikuti webinar Perpamsi. Baik, kami sapa terlebih dahulu untuk narasumber pada hari ini. Selamat pagi Bapak Suherman, pelaku Independent IT Consultant. Selamat pagi, Mbak. Ya. Selamat pagi Bapak Edi Sumardi, Manajer MIS dan Tim IT Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Kabupaten Bogor. Ya. Dan selamat pagi untuk Bapak Helmi Indra Rizkyana Putra, selaku Area Sales Manager APC dan Project dari PT Vega Instrumen Indonesia yang merupakan ALB Perpamsi. Pagi Pak. Pagi, Mbak Uri. Pagi semuanya. Baik. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Sebelum memulai webinar pagi hari ini, kami informasikan kembali untuk follow sosial media Perpamsi di Instagram @perpamsi dan Facebook fanpage Perpamsi, serta Instagram @majalah air minum dan Facebook fanpage majalah air minum, agar tidak ketinggalan informasi terkait kegiatan Perpamsi dan informasi terkait program dan bidang air minum atau air limbah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi daftar hadir karena sertifikat dikhususkan bagi peserta yang hadir dan mengisi daftar hadir. Dan nantinya akan ada 3 souvenir dari Perpamsi untuk peserta yang beruntung yang memberikan pertanyaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai sesi webinar pagi hari ini yang akan dipandu oleh rekan kami, Mas Gilang. Silakan, Mas Gilang. Baik, terima kasih Bu Uri atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, para peserta webinar pemanfaatan GIS untuk BUMD Air Minum. Tentu saya sangat senang sekali bisa mendapat kesempatan menjadi moderator dalam topik yang sangat menarik ini. Dapat dilihat dengan partisipasi ya dari Bapak Ibu semuanya, ini mencapai 300 orang, luar biasa sekali. Tentunya antusiasme dari Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk tema kali ini kita akan ada 3 narasumber ya akan berbicara mengenai topik ini. Yang pertama itu dari Pak Suherman ya. Pak Suherman itu luar biasa sekali, mungkin Bapak Ibu saya yakin sudah banyak sekali yang mengenal beliau ini ya. Lalu berikutnya itu kita akan mendengar mungkin success story gitu dari Perumda Tirta Kahuripan. Lalu berikutnya kita akan dilanjut oleh Bapak Helmi Indra dari PT Vega Instrumen. Ini adalah ALB Perpamsi kita. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mungkin kita segera mulai untuk webinar pagi ini yang akan dipaparkan oleh narasumber kita. Yang pertama itu adalah Pak Suherman. Untuk waktu kita persilakan Pak Suherman. Oke, ini adalah terlihat Pak. Suaranya terputus-putus Pak. Lihat. Ya, sinyalnya merah ya. Untuk slide-nya udah terlihat Pak. Hanya suaranya masih terputus-putus nih Pak Suherman. Halo, suaranya jelas suara saya? Halo, tes. Untuk suaranya terputus-putus Pak.
Oh gitu. Oke, sudah saya coba. Sekarang gimana? Lebih jelas? Oke Pak, lebih jelas Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba akan sharing mengenai GIS untuk perusahaan air minum. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Suherman. Saya sebagai IT konsultan, juga train beberapa materi GIS, EPANET, dan data integrator juga. Saya juga sering melakukan sharing untuk materi-materi mengenai teknologi air minum. Ada di YouTube saya, nanti bisa langsung lihat di slide aja alamatnya. Di situ rekan-rekan bisa banyak belajar, atau saya sharing pengalaman juga di situ mengenai teknologi air minum. Ada EPANET, ada GIS, ada sharing juga dari rekan-rekan yang lain, misalkan tentang tarif air minum dan sebagainya. Ya. Coba kita mulai. Kita tahu bahwa saat ini GIS itu bukan lagi barang atau teknologi yang mahal atau unik atau sulit dimiliki ya, karena sekarang hampir semua kehidupan kita itu sudah lekat dengan teknologi yang berbasis spasial atau keruangan. Ya, contohnya rekan-rekan saat ini kan sudah mulai tuh ojek online, ya kan, ojol. Kemudian kita bisa kirim makanan juga lewat itu semua udah berbasis disupport oleh teknologi spasial, ya kan. Rekan-rekan bisa pantau tuh pergerakan petugasnya, apalagi sekarang kalau di PDAM kita bisa pantau tuh pembaca meter lagi gerak di mana, bacanya di mana, itu bisa kita pantau lewat aplikasi. Artinya aplikasi yang berbasis keruangan atau basis keruangan atau spasial itu bukan lagi barang atau hal yang sulit dimiliki atau saat ini sudah menjadi suatu keseharian buat kita. Nah, di air minum pun kita bisa tahu juga, saya coba cuplik dari media massa ya, contoh di sini ada dari media massa cukup lama ya, 2014, tapi isunya masih kental sampai sekarang untuk perusahaan air minum, yaitu soal kebocoran air. Ya. Bicaranya soal kebocoran air, tapi lihat solusinya adalah segera operasikan GIS. Gitu. Isunya seperti itu. Nah, artinya kesadaran perusahaan air minum terhadap kebutuhan teknologi GIS sebenarnya sudah ada sejak lama, ya, sudah ada sejak lama. Artinya buat rekan-rekan yang saat ini perusahaan air minumnya belum memiliki GIS, ayo gitu, karena saat ini pilihan teknologinya udah sangat beragam, dari yang harganya miliaran sampai yang harganya 0 rupiah tuh udah ada semua gitu. Tinggal perusahaan air minum itu memilih kita mau lakukan apa enggak. Pilihannya itu aja sekarang. Oke, dan kita cuplik juga beberapa media lain ya. Di sini juga sudah banyak perumda air minum yang melakukan implementasi GIS. Jadi menurut kami GIS ini bukan lagi sesuatu hal yang sulit atau hal yang mahal atau hal yang eksklusif ya, tapi harusnya sudah menjadi kebutuhan pokok buat perusahaan air minum dalam menjalankan bisnisnya. Ya, di sini ada Kabupaten Tegal udah mulai terapkan, kemudian di sini ada Tirta Asasta, kemudian juga di sini ada di Papua bahkan ya, di HUT ke-27-nya melakukan launching aplikasi GIS ya. Kemudian juga di sini ada pemetaan ini di kalau nggak salah di Tirta Wening ya. Nah, kemudian di Jogja juga sudah mulai melakukan beberapa implementasi GIS. Jadi memang bukan sesuatu yang istilahnya sulit lagi. Lalu kenapa sih? Kenapa PDAM itu atau perumda air minum itu harus memiliki GIS? Pertama, sebagai core bisnis kita adalah di air minum, kita harus punya juga pelayanan yang baik. Artinya kita harus quick respon, ya kan? Kita harus quick respon terhadap kejadian yang menimpa atau pelayanan yang akan kita berikan. Sedangkan aset-aset kita kebanyakan adalah ada di atas tanah dan di bawah tanah. Kemudian lagi kita perubahan dari pegawai-pegawainya sering mutasi dan sebagainya, sehingga inventarisasi data itu kadang dibawa pindah dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak punya sistem di sini untuk menyimpan data tersebut yang ada di atas tanah maupun di dalam tanah, tentunya ini akan menyulitkan ya.
Akibatnya kita harus punya sebuah sistem digital yang bisa merekam data-data aset kita, ya yang di atas tanah maupun di atas tanah. Oke. Kemudian dari sisi operasi juga, ya kecepatan operasi kita dalam pelayanan atau juga dalam distribusi air bersihnya. Contoh misalkan tidak ada kebocoran di sebuah tempat, ya kita tinggal cari di data digital kita untuk GIS-nya, lokasi tersebut, kemudian kita lihat pipanya di situ jenisnya apa nih, misalkan HDPE atau PVC nih. Karena kalau kita nggak tahu data tersebut di lapangan, kalau ada kebocoran kan tentunya kita bisa jadi membawa alat perbaikan yang tidak cocok dengan jaringan yang mengalami kebocoran misalkan. Tentunya ini akan memperlambat gerakan kita kan. Belum lagi kita belum tahu di situ ada pipa berapa dan sebagainya, bertumbuk berapa pipa dan sebagainya. Ini tentunya akan menyulitkan karena tidak terlihat karena ada di bawah tanah. Nah, ini salah satunya adalah kita butuh adanya sebuah data yang bisa membantu kita melakukan percepatan untuk perbaikannya. Kemudian juga di sisi analisis bisnis tentunya. Tentu kita ingin tahu di mana sih wilayah daerah misalkan yang pemanfaatan atau konsumsi air bersihnya, air minumnya yang paling banyak, di mana pelanggan yang mengalami banyak kebocoran, di mana sih pelanggan yang pemakaiannya 0 kubik dan sebagainya. Ini kita butuh alat yang bisa cepat memberikan informasi-informasi tersebut. Ya, tentunya di sini akan kita butuh sebuah tools yang bisa membantu analisis. Nah, salah satunya adalah dengan GIS. Nanti kita akan lihat beberapa demo. Nah, dengan GIS ini harapannya kita bisa melakukan enhancement dari bisnis-bisnis serta pelayanan yang kita miliki di perusahaan air minum. Nah, contohnya di sini dengan ada GIS harapannya kita punya kesadaran dalam hal berdasarkan situasi. Contoh kalau di PowerPoint saya ini ada gambar peta di atasnya, kemudian di situ ada kotak-kotak itu melambangkan atau mewakili sebenarnya adalah rumah pelanggannya. Tetapi lihat di situ atasnya adalah bukan nomor pelanggan ya, tetapi di atasnya itu adalah ada rupiahnya. Nah, artinya ini sebenarnya adalah salah satu contoh di sebuah daerah yang mengalami di sini adalah sebaran tunggakan. Nah, kita bisa lihat langsung, oh di rumah ini ada 72 juta tunggak. Oh di sini 4 juta sekian. Oh di sini ada 430 juta. Nah, ini tentunya akan membantu sekali rekan-rekan dalam menganalisis kejadian. Oh di sini nih, di sini ada 5 juta sekian. Nah, kalau kita di tim penagihan tentunya dengan adanya peta ini ya kita bisa cepat melakukan penagihan tanpa harus mondar-mandir ke lokasi mencari tempatnya dan sebagainya. Ini akan mempercepat proses penagihannya. Inilah yang harusnya dimiliki GIS itu bisa sampai sana. Ya, kesadaran berdasarkan situasi kita bisa bicara banyak lah untuk ini. Jadi ya, jadi bisa juga soal kondisi pelanggan, kita bisa bicara soal konsumsinya, atau juga bicara tentang di mana nih pipa-pipa yang misalkan sudah berumur di atas 50 tahun, 40 tahun. Harusnya dengan GIS itu bisa terbantukan, ya, sehingga kesadaran berdasarkan situasi dari data spasial tentunya bisa sangat membantu sekali. Kemudian juga bisa membantu berdasar lokasi dan routing. Misalkan nih, ini kalau di gambar peta yang saya lihatkan ini adalah bagaimana lihat pola pemakaian pelanggan berdasarkan zonasi kelurahan. Makin biru dia warnanya makin banyak pakai. Artinya kita bisa lihat konsentrasi pemakaian ada di sini misalkan. Nah, ini adalah salah satu trik kita bisa memanfaatkan data spasial ya. Di sini ada pemakaiannya lebih banyak dibanding daerah sini. Ya, misalkan bahkan di sini kita bisa langsung hitung, oh di sini ada daerah 164 pelanggan dengan jumlah cuma sekian pemakaiannya 3.000 meter kubik misalkan. Nah, ini analisis seperti ini tentunya akan membantu kita dalam melakukan strategi pengaliran ataupun menganalisa kenapa nih kok pelanggan ini ada 100 misalkan ada 223, makanya kok cuma 5.000 kubik, sedangkan di sini 193 aja ada 4.000 kubik nih. Nah, jadi
hal-hal seperti ini tentunya akan membantu kita dalam menganalisis bisnis kita dengan secara cepat ya, tentunya tanpa kita harus buka tutup kertas gitu ya, buka tutup kertas, kemudian dengan dipaparkan datanya seperti ini ya, divisualisasikan seperti ini, tentunya kita akan bisa lebih cepat melakukan analisis tentang bisnisnya si perusahaan air minum. Itu kita lanjut, saya akan cepat aja ya. Juga kita bisa juga manage kalau kita sudah punya peta, gimana kita manage rute pembaca meternya, penggantian pembaca meternya, dan seterusnya. Ya, oke. Di sini juga kita bisa melakukan analisis manajemen dan perencanaan. Contohnya misalkan pendaftaran pelanggan baru. Kebetulan saya juga pernah menjadi kepala seksi pasang baru di PDM Banjarmasin. Ya, saya pensiunan PDM Banjarmasin juga. Saya pernah menerapkan mekanisme pendaftaran pasang baru one day service. Kenapa bisa kami lakukan one day service di PDM Banjarmasin? Karena kami sudah punya peta digital seluruh penduduk di kota Banjarmasin. Sehingga kalau pelanggan datang, mereka cukup bawa kode pelanggan tetangganya, kita langsung bisa lihat di lokasi tersebut ada pipa berapa, crossing apa enggak, jarak berapa meter, langsung kita bisa hitungkan juga RAB-nya. Seperti itu. Sehingga kita bisa lakukan one day service saat itu. Ini terbantu ya lagi-lagi dengan GIS gitu loh. Kami nggak perlu lagi harus dulunya harus pasang itu seminggu 2 minggu. Kita hari ini pasang di bawah jam 10 kita akan pasang hari itu juga, tapi di atas jam 10 dipasang esok harinya. Itu bisa dilakukan gitu. Jadi cepat ya. Ya Pak. Gimana? Ya. Bisa di ini Pak, di share-nya yang full screen-nya Pak. Ini di share-nya yang controller-nya Pak. Oh gitu. Oke, sebentar. Saya stop screen dulu. Share screen. Ini ya? Oke Pak. Ya, makasih Pak. Silakan Pak. Maaf Pak. Oke. Saya tolong diingatkan lagi. Saya pakai 1 layar soalnya, nggak 2 layar. Oke, selanjutnya adalah kita coba lagi di di sini juga ada bicara soal modeling ya untuk manajemen perencanaan. Jadi kalau rekan-rekan pakai Epanet misalkan atau Waterjump atau aplikasi modeling untuk distribusi lainnya dan perencanaan lainnya, tentunya bahan bakunya adalah data jaringan. Nah, kalau kita mau lakukan modeling tanpa data jaringan, tentunya nggak bisa melakukan modeling ya. Jadi lagi-lagi bisnis kita adalah di air bersih, air minum, mengalir melalui pipa-pipa jaringan. Jadi sepertinya mustahil kalau kita lakukan bisnis itu akan menjadi baik kalau kita nggak punya peta bisnis kita mengalir kemana aja gitu. Itu aja sih logik sederhananya. Oke. Juga harapannya sebuah GIS itu bisa melakukan interoperabilitas dengan banyak aplikasi. Jadi kadang Pak saya punya aplikasi GIS A, mereknya A nih. Nah, tapi kok saya nggak bisa gabungkan nih dengan aplikasi billing kami yang merek B gitu, atau kami juga punya aplikasi baca meter merek C. Nah, ini gimana Pak biar aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C itu bisa melakukan istilahnya pertukaran data dengan baik. Nah, tentunya di sini kita harus melakukan standarisasi dulu di awal. Aplikasi GIS yang seperti apa yang harus kita pilih. Tentunya di sini yang bisa mempunyai standar-standar tertentu ya untuk sehingga berhasil atau bisa kita kolaborasikan dengan banyak aplikasi yang kita punya. Nah, kebetulan kebanyakan saya juga melakukan hal itu di beberapa PDAM. Nah, jadi tujuannya adalah kita harus lakukan data non spasial di sini, yaitu data non spasial itu misalnya aplikasi billing, baca meter, kemudian pelayanan, pengaduan dan seterusnya. Kita gimana caranya bisa kolaborasikan dengan GIS sehingga nanti dapatlah sebuah mekanisme analisis menjadi sebuah layanan data terpusat sebagai bahan baku kita melakukan bisnis analisis ya. Dari data transaction tersebut akhirnya nanti data transaction baik di data non spasial maupun di data spasial atau di GIS itu bisa collate-kan sehingga adalah sebuah reporting untuk bisnis analisis maupun untuk monitoring. Nah, ini harus punya nih setiap perusahaan air minum harusnya sudah mulai melangkah ke sini ya. Kan perusahaan air minum itu kan nggak berdiri setahun 2 tahun yang lalu kan. Kita pasti masing-masing PDM saya yakin sudah punya data historical yang cukup banyak sekali
itu harusnya sudah mulai untuk bisa dijadikan bahan baku bisnis analisis. Apalagi sekarang teknologi udah maju ya. Ada yang namanya AI, ada yang namanya data mining dan sebagainya. Ya, itu perlu dikolaborasikan. Nah, lalu bagaimana sebuah aplikasi GIS itu bisa melakukan kolaborasi dengan aplikasi lain? Sebenarnya di GIS itu sudah ada sebuah platform standar agar data GIS itu bisa digunakan secara maksudnya standar, dalam artian standar itu adalah kita lagi tidak terikat lagi dalam satu format data. Nah, contoh misalkan data AutoCAD misalkan. AutoCAD map itu kan yang bersifat ekstensi DWG, mau nggak mau hanya bisa dibuka di aplikasi AutoCAD gitu, nggak bisa di aplikasi yang lain. Nah, gimana caranya kita punya sebuah aplikasi GIS yang menganut pada standar ini, yang namanya Open Geospatial Consortium. Ini adalah sebuah standar organisasi yang mengelola data spasial menjadi lebih standar. Sehingga kalau kita udah punya data yang standar, kita bisa lakukan punya sistem GIS yang punya kemampuan untuk dapat digunakan, kemudian diatur, dan juga dibagi data spasialnya, dibagi dalam artian kita bisa gunakan secara bersama, baik secara bersama secara user, baik secara organisasi, baik juga misalkan secara aplikasi. Jadi aplikasi A, aplikasi merek B, masing-masing bisa baca data yang sama. Karena apa? Mereka punya standar yang sama untuk pembacaan datanya. Gitu. Nah, salah satu konsepnya lagi untuk bisa berbagi data spasial adalah adanya kita sebuah database untuk data spasial. Ya, ada data spasial sehingga kalau sudah punya mekanisme data spasial yang menganut pada standarisasi, saya coba coret-coret di sini. Oke. Nah, misalkan pensil ya. Oke. Di sini ada data spasial yang tadi saya bilang ya, pusat layanan spasial, gimana caranya antara data GIS dan non spasial ini bisa kita kolaborasikan menjadi sebuah pusat layanan data spasial dan kemudian bisa diakses dengan berbagai macam platform ya, entah di mobile, entah di desktop, entah di handphone atau di browser ya, atau juga misalkan beberapa cabang punya cabang A, PDAM cabang B, PDAM cabang C ya. Nah, itu juga gimana caranya bisa terpusat seperti ini. Kita harus bisa bangun. Nah, saya coba bangun, dari pengalaman saya sekian tahun untuk membangun GIS terintegrasi dengan beberapa PDAM, saya coba rangkup, mungkin teknologi stacknya adalah seperti ini. Ya, teknologi stacknya seperti ini, yang kita coba lihat ya. Misalkan di sini, pertama di level bawahnya, ya di level bawah ini di level bawah ini ada billing dan other DB. Misalkan biasanya kan oleh PDM pasti ada aplikasi billing ya. Beberapa PDM punya aplikasi billing. Ada aplikasi billing. Nah, harapannya aplikasi billing ini bisa kita kolaborasikan dengan data integration ya di sini. Nah, data integration ini banyak sekali ya aplikasi atau teknologinya. Data integration ini banyak teknologinya, yaitu salah satunya kalau yang biasa saya bawakan adalah bukan talent data integration. Nah, software itu atau platform itu sangat open source. Jadi ada yang open source, ada yang berbayar juga. Tapi biasanya saya terapkan dengan pakai yang open source karena sudah cukup memadai untuk kebutuhan perusahaan air minum. Kemudian untuk spatial database-nya kita biasanya gunakan Postgre yang di-combine dengan extension PostGIS ya. Di-combine dengan itu, kemudian kita combine nih antara data billing, baca meter, pelayanan, pengaduan, kita combine dengan data integration ke database GIS ya kan. Kemudian data yang tersebut karena sudah di database berstandar spasial yaitu PostGIS, itu bisa diakses langsung oleh si GIS desktop, aplikasi desktop gitu. Aplikasi desktop dengan begitu
karena di aplikasi desktop ya. Juga kita bisa gimana caranya nih via si Postgre ini bisa dibaca juga aplikasi lain, misalkan WebGIS, atau sekarang dari pemerintah kan, dari Presiden Jokowi juga ada program satu peta ya untuk di semua kabupaten kota dan provinsi. Nah, PDAM bisa berkontribusi datanya untuk melakukan hal tersebut. Tapi kan kadang-kadang ada masih dengan cara yang manual, yaitu kita harus datang ke Pemko-nya atau ke Pemdanya ya, store data, Pak, ini data saya, kasih ke website satu datanya. Padahal teknologi tersebut udah canggih sekali sekarang spasial. Kita tinggal konekin nih server kita dengan servernya dia, biar nanti pertukaran datanya udah mesin ke mesin, nggak ada manusia lagi di tengahnya gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan teknologi geospatial data publisher ini. Ya, salah satu yang open source adalah GeoServer namanya, geoserver.org. Kalau yang berbayar contohnya kayak ArcGIS server ya kan, kemudian ada lagi saya lupa beberapa software lainnya ya. Tapi yang cukup kenal di banyak orang yaitu ArcGIS server. Nah, yang open source yang biasa kita, atau yang open source adalah salah satunya adalah GeoServer yang bisa diakses di geoserver.org dan bisa kita download software-nya. Nah, kadang-kadang juga ada kebutuhan, Pak, aplikasi GIS kita yang udah kita buat itu bisa diakses secara web. Nah, salah satu platform WebGIS itu yang biasa saya pernah perkenalkan beberapa PDAM adalah Mapbender. Mapbender.org, di situ kita bisa akses buat sebuah WebGIS tanpa coding. Ya, tanpa coding, framework-nya cukup bagus. Saya udah banyak terapin di beberapa PDAM karena kebutuhannya nggak terlalu banyak juga ya kalau untuk pakai WebGIS ya, sehingga tanpa code kita bisa develop sebuah aplikasi GIS yang istilahnya nggak murahan gitu, tapi open source. Itu. Nah, saya akan coba share screen ya. Lagi contoh-contoh WebGIS contohnya ya. QGIS tool-nya dulu ya. Saya akan contoh aplikasi WebGIS-nya. Saya akan share screen. Nah, ini adalah contoh aplikasi QGIS di Tirta Kahuripan. Nah, saya kebetulan Tirta Kahuripan juga hadir di ini. Inilah contoh web di aplikasi QGIS di Tirta Kahuripan ya. Di sini ada layer-layernya. Di sini juga ada di sini menggunakan QGIS aplikasinya. Kita juga di sini sudah langsung disupport untuk base map-nya ya. Bisa kita pilih mau pakai OSM atau Google Maps ya, atau Google Satelit ya di sini. Kemudian juga kita bisa kolaborasikan ya di sini. Datanya ya di sini kalau kita lihat saya coba cari data pelanggannya ya, di sini ada gambar hijau-hijau ini apa nih, kita bisa lihat di sini ada mekanisme simbologi ya di sini seperti itu. Nah, ini apa? Kita lihat di sini. Oke. Nah, kemudian untuk yang WebGIS-nya kita bisa lihat contoh di sini. Jadi kita lihat tadi QGIS-nya seperti tadi ya. Nah, saya balikkan. Ini QGIS seperti ini. Data ini tanpa kita harus mekanismenya membuat manual ke WebGIS-nya, itu nggak perlu saat ini. Karena sudah ada teknologi data integrasi, ada teknologi WebGIS, sehingga kalau kita bikin WebGIS seperti ini, saya akan contohkan. Nah, ini punya Tirta Kahuripan. Ya. Misalkan kalau ini contoh, begitu di map, ini muncul adalah efektivitas penagihan hari ini. Kita bisa lihat di sini, oh di Cibinong udah 14% untuk tanggal 5 ya, di Pakansari udah 23% sekian. Atau kita misalkan mau lihat, oke, kalau berdasarkan DRD berjalan, bagaimana nih pola pemakaian pelanggan ya? Ya, misalkan seperti ini, pemakaiannya kita bisa lihat. Oh ini pemakaiannya, sorry. Misal pemakaian by kelurahan, ya, misalkan kita by zona kelurahan. Nah, si aplikasi akan menghitung dari data GIS yang seperti ini, ya, yang basis titik-titik pelanggan seperti ini, ya, itu langsung menghitung by kelurahan tanpa kita harus menghitung manual, mengasir dulu, mengesam. Teknologi udah tidak seperti itu lagi. Kita langsung tampilkan seperti ini di WebGIS dan kemudian bisa kita lihat di sini
Keluaran Cibinong makanya sudah 80.000 meter kubik, di sini ada 29.000 meter kubik. Kita juga bisa lihat misalkan di Cibinong ini untuk berapa pelanggan ya. Kita klik di sini. Di Cibinong itu ada jumlah kubikasi sudah 80.000, jumlah pelanggannya sekian, kemudian maksimal pemakaian ternyata ada satu pelanggan untuk satu bulan dipakai sampai 46.000 pelanggan misalnya. 46.000 meter kubik. Biasanya industri kayak gitu. Nah, dan banyak lagi analisis yang kita bisa lihat di sini, entah dari DRD yang lunas mana aja, yang belum lunas mana aja. Terus kebetulan saya nggak boleh memperlihatkan nilai rupiahnya ya di sini, jadi saya hanya yang sebagai pemakaian aja. Atau misalkan kita ingin lihat pemakaian nol itu di mana saja, bisa kita lihat di sini. Nah, ini pemakaian nol, pelanggannya cukup banyak ya pemakaian nolnya. Nah, kita lihat nih, apa nih, kok pemakaian nol di sini ngumpul semua nih, ada apa? Kan bisa seperti ini, kita bisa lihat. Ya, ini banyak sekali pemakaian nol, kok warnanya beda, karena setiap warna akan mewakili simbolnya. Nah, di sini, yang hitam ini rumah mewah, yang merah ini rumah menengah. Ya. Nah, analisis pemakaian ini kan menjadi lebih simpel ya, kalau kita pakai map seperti ini. Juga misalkan kita ingin juga lihat pemakaian nol baik kelurahan. Nah, kita bisa lihat di sini dalam satu kelurahan itu pemakaian nolnya ada berapa aja misalkan. Saya cek dulu. Oke. Ya, juga pemakaian nol baik kelurahan, tadi ada pemakaian nol. Nah, ini kita bisa lihat tampakkan di sini tampak bahwa inilah kelurahan-kelurahan yang jumlah pemakaiannya ada sekian pelanggan. Contohnya ini 856 nih banyak banget nih. Kalau kita klik di sini informasinya pemakaian nolnya adalah, sebentar ini zoom-nya nih. Oke. Ya, jadi kita bisa lihat sebaran pelanggan-pelanggannya untuk pemakaian nol di setiap kelurahan bisa kita lihat. Kemudian di Bojonggede ini ada 856 yang ternyata yang rumah kosong itu dari 556 ada 367 yang rumah kosong. Nah, pemakaian nolnya. Karena kemudian yang meternya dalam kondisi normal itu ada 9 meter yang memakai nol. Jadi hitungan-hitungan analisis ini bisa kita lakukan secara cepat. Ya, dan banyak lagi ya yang kita bisa lakukan ya, dari jaringan pipa, kondisi meter, atau yang penting misalkan gimana nih kondisi meter di pelanggan. Bisa lihat di sini ada yang warna hijau, ada yang warna biru dan sebagainya. Warna-warna ini mewakili kondisi meternya masing-masing. Kita bisa lihat di sini. Dan kebanyakan adalah rumah kosong seperti tadi data yang ditampilkan. Sekarang warna hijau. Ya, itu. Jadi GIS bukan hanya sebuah gambar garis, sebuah gambar titik, atau poligon yang kemudian kita gambar, kemudian kita tinggal. Jangan seperti itu. Tapi gimana caranya kita bisa kolaborasikan data-data GIS tersebut dengan data-data bisnis yang lain, entah dari distribusi, entah dari hublang, entah dari penagihan, dan sebagainya. Gimana caranya kita kolaborasikan sehingga menjadi informasi yang seperti ini. Itu akan saya lanjutkan. Jadi, tahapan untuk membangun GIS itu, kalau menurut saya adalah seperti ini. Ya, saya coba Jadi ini saya buat. Jadi kita kalau belum mulai, ya cobalah kita mulai dengan cara belajar dulu nih. Nah, contohnya belajar kayak seperti sekarang kita lakukan webinar seperti ini. Ini adalah salah satu mekanisme belajar kita. Entah belajar dari trainer atau dari konsultan atau belajar dari PDM yang udah implementasi, itu sebuah belajar ya. Nah, kalau udah belajar kita langsung coba buatkanlah resource yang kita butuhkan apa saja nih, budgetnya perlu berapa sih, teknologinya kita mau pakai apa, implementasinya pakai orangnya seperti apa, apakah harus tim, apakah harus ada seksi khusus untuk mengelola GIS dan sebagainya. Itu coba langsung direncanakan. Setelah itu direncanakan, harapannya mulailah kita desain untuk implementasinya. Ya, SOP-nya gimana nih? Kemudian target kerjanya harus kita buat nggak? Kemudian kalau dia tim ada SK-nya nggak dan sebagainya. Itu harus kita buat. Ya. Lalu kalau itu udah mulailah kita bekerja. Karena kita mulai data collection, survei, ya kan? Door to door, kemudian melakukan penataan posisi pelanggan, water meter, jaringan pipa, entah itu dari ASBL drawing, entah dari interview dari para senior, atau kita
nggak punya datanya nih, ya mau nggak mau digging, ya kan. Nah, kalau datanya sudah terkumpul, harapannya kita bisa lakukan business operation, ngebantu pasang baru, ngebantu melakukan perencanaan rute baca meter, gimana nih biar pembaca meter tiap 3 bulan sekali kita bisa switch. Ya, nggak ada lagi isu mengenai, pembaca meter ini nggak tahu rumahnya, ya, rumah yang mau dibaca, nggak ada lagi isu kayak gitu, karena udah ada GIS dong. Nah, harapannya kita bisa langsung implementasi. Lanjut juga langsung kita optimalisasi ke bisnis intelligence-nya untuk analisis dan seterusnya. Demikian sharing dari saya. Jika ada pertanyaan dan selanjutnya, silahkan di slide sudah ada kontak saya, ya, bisa diakses. Nanti ke panitia silahkan tanya untuk slide itu sudah sharing. Terima kasih Pak Gilang, saya kembalikan ke panitia. Baik, Pak Suherman, terima kasih atas paparannya ya. Sangat menarik sekali tentunya untuk kita semua, kita bisa melihat manfaat apa saja yang bisa didapat dengan penerapan GIS ini ya tentunya ya. Apa saja yang bisa dilakukan oleh GIS ini tentunya sangat powerful sekali ya, banyak sekali data yang berbentuk informasi geografik gitu ya, yang bisa menghasilkan data untuk mungkin nantinya bisa ke pengambilan keputusan gitu ya dan lain-lain ya Pak ya. Nah tentu mungkin dari Bapak Ibu semua sudah ada banyak pertanyaan, tapi kita tahan dulu, mungkin kita ucapkan juga selamat datang nih dari Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sudah bergabung di sini. Ini sudah tampil kah Pak? Baik Pak, sudah tampil Pak. Silakan Pak Helmi. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, saya Helmi Indra dari PT Vega Instruments Indonesia. Saya di Vega ini adalah sebuah brand instrumentasi untuk level dan pressure transmitter. Mungkin sebelumnya saya coba kenalkan dulu secara detail, secara singkat, mengenai Vega. Vega ini brand Jerman, ada di kota Jerman, Bu, di Jerman, di Jerman, di selatan Jerman. Dan sekarang ada employee-nya di Jerman ada 1.000 dan di worldwide 2.100. Dan kita manufaktur ada 4 di Jerman itu sendiri, di China, di India, dan juga di Amerika. Dan kita punya banyak subsidiary di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia untuk mensupport semua customer secara global. Secara singkat, produk Vega itu didirikan itu tahun 1959, lalu perkembangan teknologi kita dari kapasitif level sensor, pressure transmitter, ultrasonic level transmitter, radar itu dibuat tahun 98, dan juga semakin kesini semakin canggih teknologi yang tadinya level transmitter yang bentuknya sangat besar, sekarang bisa menjadi sangat compact, semakin kecil. Tapi dengan kemampuan yang lebih handal pastinya. Nah, mungkin kami tidak akan mendetailkan produk Vega seperti apa secara detail, tapi mungkin beberapa aplikasinya saja. Gitu. Vega level transmitter, level measurement itu medianya bisa dari semua liquid termasuk water, ketinggian air sungai atau air kolam, gitu. Point level detection, pressure measurement, pressure transmitter, dan juga banyak sensor kami, sensor Vega digunakan sebagai pelengkap sistem IoT ya, Internet of Things, atau yang tadi juga sudah dijelaskan mungkin kesistemannya, ya, bisa digunakan komplement atau bagian sensor dari sistem GIS-nya itu tersendiri. Misal di jalur distribusi air ada pengukuran pressure transmitter, pengukuran pressure-nya di beberapa titik yang mungkin nanti bisa dikolaborasikan atau dimasukkan pembacaannya ke sistem GIS itu sendiri. Ini gambaran umumnya saja. Pembacaan level measurement itu ada beberapa tipe, menggunakan radar, guided wave radar, kapasitif, radiometrik, dan hidrostatik. Contoh yang ada di slide kami ini, Vega, ini adalah teknologi radar level transmitter. Jadi bisa melakukan pembacaan naik turunnya fluida
bisa liquid atau cairan kimia di dalam tangki, bisa kolam, atau air di sungai atau di permukaan laut, contohnya seperti itu. Beberapa sensor lain juga untuk point level detection, itu dia akan bereaksi ketika dia terendam atau sudah tidak ada rendamannya lagi, kayak gitu. Bisa menggunakan vibration, kapasitif, radiometrik, konduktif, dan juga radar. Biasanya ini di tangki-tangki butuh ada otomasi, udah automation system, biasanya masuk ke untuk on-off pompa atau bagian sistem dari pump monitoringnya itu sendiri, pompa monitoring. Selain level yang tadi level measurement dan level point detection, Vega juga ada sensornya adalah pressure transmitter, itu bisa mengukur proses pressure, itu bisa di tangki atau di jalur pipeline distribusi gitu, hydrostatic pressure dan differential pressure. Nah, pemanfaatan atau mengidentifikasi pipa bocor atau ada jalur yang bermasalah mungkin bisa dilihat dari penurunan pressure yang bisa jadi signifikan, gitu. Bisa misal kita dari pompa pengukuran pressure, lalu di jalur distribusi di beberapa titik dipasangkan pressure transmitter dan bisa dikoneksikan ke sistem GIS. Poin-poinnya ketika ada pressure yang turunnya sangat signifikan, sangat jauh dari awalnya, jalur awal, yang mungkin bisa menjadi indikasi bahwa ada kebocoran di titik-titik tersebut. Nah, untuk sensor-sensor Vega itu sudah banyak digunakan dan diaplikasikan sistem IoT, Internet of Things. Kami jadi bagian dari sistem yang lebih besarnya. Contoh, ketika di slide ini, ketika tangkinya kosong kayak gitu, lalu mengirimkan sinyal misal ke cloud server, ada indikasi di mapnya bahwa kosong, lalu menginstruksikan ada tangki yang datang untuk mengisi. Contohnya seperti itu misal kalau di industri. Vega produk lainnya ini seperti ini, ada yang advanced product, basic product yang biasanya digunakan banyak di aplikasi komputer, dan juga yang hubungannya dengan IoT systems seperti itu. Nah, ini salah satu contoh, mungkin ada korelasinya dengan GIS tadi. Misal ada beberapa, kita ada petakan, ada beberapa titik tangki atau kolam di area-area tersebut, contohnya kayak gitu. Dan di satu titik ada beberapa, misal kalau kami dari Vega kan sensornya radar level, ada beberapa kolam. Nah, contoh mungkin bisa menjadi indikasi, oh kolamnya sekarang sudah terisi full atau berapa persen terisi gitu, atau sudah mau kosong, jadi misalnya di tangki reservoirnya kah, atau di storage-nya, atau di chemical-nya, seperti itu. Jadi indikasi bahwa untuk bisa jadi pemakaiannya selama berapa hari ini ada berapa, kayak itu bisa jadi indikasi seperti itu visualisasinya. Nah, success story kami di Vega Indonesia untuk aplikasi-aplikasi untuk yang water ada beberapa macam. Pertama yang di spam, PDAM juga kami banyak, Bu, Pak. Lalu tidal wave monitoring, monitoring tinggi muka air laut, pasang surut air laut. Tapi yang di tidal wave monitoring, kami jadi bagian dari sistemnya end user gitu. Satu sensor ada beberapa sensor yang lain juga dipasang. Dan juga flood preventing system, pencegahan banjir. Ini untuk di sungai-sungai Jakarta. Ini contoh-contoh pemasangan radar level Vega ini. Bisa ada yang di dalam tangki atau kolam, atau di bagian sumur. Nah, radar Vega itu mudah diinstal, asal ada jarak diameter 20 cm, 20 atau 25 itu
aman untuk bisa diinstal. Bisa diinstal di samping tembok seperti ini atau bisa di dalam kolam. Yang datanya ini nanti bisa masuk ke SCADA sistem. Nanti SCADA sistemnya biasanya kan bisa kalau ditarik ke cloud server atau untuk monitoring, biasanya kan nanti kan bisa dibuatkan dashboardnya ya, Bu, Pak, seperti itu. Jadi pemakaiannya ini berapa, tinggi di kolam ini berapa, tinggi air berapa. Selain itu, yang tadi saya juga sampaikan bahwa untuk banyak radar Vega juga dilakukan pengukuran untuk tidal wave monitoring. Kami berterima kasih kepada Badan Informasi Geospasial yang menggunakan beberapa sensor kami untuk di beberapa lokasinya. Ini contoh lokasi pemasangannya dan contoh yang terpasangnya ini menggunakan radar level yang dengan range 30 meter. Radar ini untuk aplikasi di laut itu kan biasanya kena terjangan ombak yang tinggi atau curah hujan tinggi, tidak ada masalah sama sekali terhadap radarnya dan dapat membaca dengan baik. Jika kembali ke sistem river yang di sistem referensi geospasial Indonesia ini milik Badan Informasi Geospasial, dia juga ada banyak titik ya Bu ya Pak, seperti ini. Dan itu bisa diklik satu-satunya lokasi tempat stasiun pasang surutnya dan bisa dilihat nanti ada trend line-nya seperti apa. Mungkin nanti Bapak atau Ibu bisa cek ke websitenya BIG, Badan Informasi Geospasial. Nah, selain itu sensor radar level transmitter juga banyak terpasang di rumah pompa Jakarta. Salah satunya kita untuk support di flood monitoring system Jakarta Smart City, dan salah satu sensornya di satu sistem tersebut adalah radar level Vega yang untuk mengukur ketinggian air sungai di ada 178 titik rumah pompa yang diukur gitu. Dan datanya itu masuk ke cloud server dan dashboardnya Jakarta Smart City yang nantinya datanya diolah untuk mengetahui potensi banjirnya itu berapa. Misal kenaikannya sudah sangat signifikan dari sungai yang di arah Bogor gitu, dengan kenaikan tertentu yang sangat tinggi berapa sentimeter dalam berapa detik atau berapa menit, itu bisa ada hitungan di dashboardnya Jakarta Smart City untuk menghitung, oh ternyata nanti ke sini Jakarta akan datang sekitar berapa, harus berhati-hati menyiapkan pompanya untuk lebih siap, seperti itu. Dan kenapa radar? Radar secara teknologi itu lebih baik dibandingkan dengan ultrasonik. Mungkin kalau di PDAM sebelumnya banyak sensor ultrasonik ya. Kalau secara tadi kembali ke sejarah produk, ultrasonik memang salah satu sensor pertama, salah satu sensor awal untuk pengukuran level measurement, pengukuran level. Tapi semakin berkembangnya teknologi, ada teknologi radar yang secara performa itu lebih baik dibandingkan ultrasonik. Kenapa? Radar itu tidak terpengaruh oleh keadaan proses atau keadaan lingkungan. Contoh, panas yang naik turun atau hujan. Teknologi ultrasonik level transmitter itu sangat berpengaruh jika ada perubahan temperatur panas yang secara signifikan, biasanya nanti pembacaan juga mulai error. Jika ujung sensor ultrasonik itu terkena hujan atau tetesan air hujan, biasanya juga bermasalah. Dan perubahan pressure atau temperatur. Nah, radar itu tidak terpengaruh oleh itu. Radar juga biasanya dipasang biasanya di kanal-kanal seperti ini juga bisa. Ini beberapa aplikasi dari radar level juga bisa diukur untuk dipasang biasanya beberapa di GOT seperti itu. Sedikit video saja untuk perbedaan ultrasonik. Ini yang sebelah kiri adalah ultrasonik level dan yang sebelah kanan ini radar level transmitter. Di sini kami membandingkan jika ada perubahan panas gitu. Nah,
akurasi dari ultrasonik itu sangat berpengaruh jika ada perubahan temperatur atau perubahan suhu. Ini dicontohkan jika ada heater itu ditembakkan ke arah jalur ultrasoniknya. Di radar level itu tidak berubah, tetapi di ultrasonik ada perubahan. Nah, itu salah satu alasan radar lebih baik pembacaannya dibandingkan dengan ultrasonik. Perubahan temperatur yang sangat signifikan itu mempengaruhi dari akurasi. Juga selain itu, di radar level itu tidak ada deadband. Deadband itu ada jarak yang tidak bisa dibaca. Ultrasonik itu biasanya ada sekitar 50 cm jarak untuk tidak bisa dibaca, sedangkan radar itu tidak ada. Karena itu banyak sensor kami banyak dipasangkan di yang tadi di Jakarta Smart City ataupun yang di Badan Informasi Geospasial untuk dipasang sensor air laut, itu ketika terendam oleh banjir itu akan aman asal tetap tidak ada kabel yang putus. Ini banyak juga dipasangkan di chemical container atau di storage tank atau tangki atau kolam. Ini contoh dari pembacaan radar. Jadi walaupun di kontainer kecil, di tangki-tangki kecil, itu juga tetap bisa membaca dengan baik. Ini salah satu contoh pembacaan ultrasonik level dan radar. Itu pembacaan kami bandingkan dengan jika semakin mendekati dengan media. Ultrasonik level itu sangat bergantung dengan jarak dan media yang kosong seperti itu. Radar tidak ada masalah jika pembacaan jika walaupun dengan media yang mendekati ke sensor. Dan walaupun juga ada contamination atau condensation, kontaminasi itu contoh misal kalau ada media yang menempel di ujung antena, ultrasonik pasti akan bermasalah karena ultrasonik itu jalur pembacaan itu harus bersih, sedangkan radar level transmitter itu tidak akan mengalami masalah pembacaan walaupun ada kontaminasi atau ada media yang menempel di ujung sensor. Jadi bisa dibilang radar itu maintenance free, tidak perlu ada maintenance dan lebih handal jika dibandingkan dengan level transmitter tipe ultrasonik. Mungkin itu Pak sharing yang dari kami. Baik Pak Helmi, terima kasih untuk paparannya Pak. Mungkin sekarang udah banyak pertanyaan, kita bisa lanjut ke sesi pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, boleh untuk raise hand. Sementara kita ambil dulu pertanyaan dari chat. Nah, ini dari Pak Gunda Perdana Putra. Bagaimana cara menjaga atau maintenance GIS dengan semakin bertambahnya jumlah pelanggan baru? Apa ada kemungkinan GIS akurasinya tidak tepat? Dan mungkin untuk Pak Suherman, bagaimana Pak dengan meningkatnya jumlah pelanggan semakin banyak gitu? Apakah ada yang perlu di maintenance Pak supaya GIS-nya tetap terus berjalan dengan baik gitu Pak? Mungkin untuk maintenance-nya apa jika ada? Silakan Pak Suherman. Ini langsung dijawab Mas. Apa dikumpulin dulu atau gimana? Langsung aja. Silakan langsung Pak, langsung aja Pak. Oke. Jadi bagaimana menjaga data pelanggan? Ya memang salah satu kegiatan di GIS adalah melakukan inventarisasi posisi pelanggan. Ya. Pertama kita perlu tegaskan juga bahwa di GIS itu ada namanya layer. Nah, setiap layer harusnya mewakili satu buah objek.
Nah, kalau dia pelanggan, berarti ini apa ya? Mewakilinya, posisi rumahnya kah atau posisi water meternya? Nah, kalau saran saya untuk pelanggan dia harus dibagi dua. Pertama, posisi water meternya sendiri dan posisi rumahnya sendiri. Kenapa? Kadang di lapangan posisi water meter dengan rumahnya berjauhan letaknya. Entah karena kondisi di lapangan dan sebagainya. Jadi kita harus tegaskan dulu. Nah, lalu berbicara dengan penataan data, artinya kalau saat ini kalau PDM baru mulai digitasi pelanggan, pasti akan bermulai dari pelanggan lamanya dulu yang sudah terdaftar menjadi pelanggan ya, dihabiskan dulu semua melakukan pendataan. Tetapi pada saat mereka melakukan pendataan, proses pasang baru kan juga berjalan. Artinya kita harus melakukan di dua sisi. Pertama, pada saat pasang baru dilakukan, pada saat survei posisi calon pelanggannya, itu seharusnya juga langsung masuk ke dalam aplikasi GIS. Nah, kegiatan yang kedua adalah melakukan survei posisi pelanggan lamanya. Itu juga tetap harus berjalan. Nah, harapannya, kalau dua hal ini berjalan, harapannya adalah akan ada ketemu sebuah waktu di mana kita akan habis posisi pelanggan itu terinventarisasi posisinya. Tinggal kita memaintain posisi-posisi pelanggan yang mendaftar. Nah, artinya di sini kita butuh sebuah mekanisme di SOP pasang baru untuk juga melakukan digitasi lokasi pelanggan barunya. Ya, gitu. Mungkin begitu Pak cara menjaga data pelanggan ya. Demikian. Baik, Mas Pak. Gilang. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Herman. Mungkin kita lanjut lagi pertanyaan ke Perumda Tirta Kahuripan, Kota Bogor. Mungkin masih di ruangan ya? Masih ada ya? Baik. Untuk yang bertanya kepada Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, dari Bu Ica dari Perumdam Bantul, izin bertanya, berapa orang yang diperlukan untuk satu tim GIS di PDAM Tirta Kahuripan? Lalu berapa besar anggaran yang telah dikeluarkan dari awal untuk pembangunan sistem GIS yang baik? Lalu yang ketiga itu berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses data collection? Nah, ini mungkin untuk penerapannya ya, bagaimana dari awal itu butuh berapa orang, anggarannya berapa gitu ya. Prosesnya bagaimana dari awal data collection, mungkin Bapak Ibu dari Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor mungkin silakan untuk berkenan menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait tim dari Perumda kami itu untuk GIS itu di kami itu adalah sebuah subbagian. Dulu awal-awal kami buat itu ada 4 tim, 4 orang digitasi. Kemudian karena sosialisasinya sudah tersebar ke cabang-cabang di subbag GIS, sekarang timnya jadi berkurang jadi 3, 1 asmen dan 2 staf. Seperti itu. Nah, terkait biaya dilakukan secara bertahap. Kami itu mungkin yang bisa diceritakan adalah kegiatannya ya. Kalau kegiatannya itu kami ada digitasi bersama cabang yang kita lakukan bersama pembaca meter. Itu adalah satu kegiatan. Kemudian kegiatannya ada yang kita digitasi di lapangan, kita verifikasi, kemudian ada digitasi yang kita lakukan di ruangan. Di ruangan itu kita melakukan sesi wawancara terhadap narasumber. Nah, kemudian ada lagi untuk itu untuk digitasi titik pelanggan, ada lagi digitasi jaringan. Nah, jaringan kita digitasinya melakukan via sumbernya dari Asbil Drawing, kita dapat dari bagian Pertek. Kemudian kita ada kemudian verifikasi juga untuk memverifikasi hasil wawancara bersama narasumber. Misalkan narasumber memberikan informasi di jalan ABCD, di sini ada jaringan. Sedangkan Asbil Drawingnya itu kan sudah tidak ada nih.
Nah, kemudian kita melakukan verifikasi dengan cara threshold, memastikan bahwa informasi dari narasumber itu betul terkait letak dan diameter, kemudian jenis pipa dan lain sebagainya. Lama pengumpulan datanya itu dari tahun 2018 ya Pak. Waktu 2018 itu kita masih nol. Nah, ketika Pak Edi manajer MIS, kalau di kami GIS itu di bawah MIS, manajemen informasi sistem. Nah, ketika menjabat beliau, kemudian ada kebijakan untuk mempercepat pendataan titik pelanggan dan jaringan. Ya, jadi kita mulai collecting data sampai dengan hari ini. Total sudah ada 200.000 pelanggan dan jaringan sudah sekitar 80%. Jadi sekitar 5 tahun kita melakukan digitasi. Saat 2018 mulai itu ada berapa pelanggan, Bu? 2018 170.000 itu, Pak. Sampai sekarang udah 200.000 ya? 200.000 ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Untuk selanjutnya kita ada pertanyaan. Ini untuk Pak Helmi dari PT Vega. Untuk dari Pak Tasman, apakah sensor dari menggunakan jaringan atau jarak tertentu? Gitu. Nah, ini mungkin berkaitan juga sama pertanyaan Pak Aji Saifuddin. Apakah sensor radar level ini bisa diaplikasikan atau dikoneksikan ke smartphone dengan maksud dan tujuan supaya pemantauan lebih mudah? Baik, Pak Helmi, silakan Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya jawab untuk yang jarak terlebih dahulu. Ini jarak mungkin maksudnya dari sensor ke control room kah atau gimana ya? Kalau itu mungkin biasanya kami pernah ada pengalaman sampai 100 meter ke PLC system. Tapi kalau untuk jarak pengukuran dari radar terhadap media, range radar kami itu ada yang dari 8 meter hingga 120 meter. Gitu. Mungkin itu dulu Pak. Semoga bisa menjawab untuk itu. Yang kedua, apakah bisa diaplikasikan dibaca di smartphone? Vega ada tools aplikasi di smartphone namanya Vega Tools, tapi itu hanya untuk melakukan setting parameter saja sih Pak, kayak gitu. Belum masuk langsung ke sistem pembacaannya sekarang aktualnya berapa. Nah, biasanya bisa dibaca seperti itu sudah jadinya satu sistem GIS yang tadi disampaikan Pak Suherman ya sebelumnya. Jadi pembacaan sensor-sensor dimasukkan misalnya ke PLC terlebih dahulu, lalu ada dashboardnya. Dashboard ini bisa dibaca web based kah atau dibuatkan aplikasi di smartphone itu sendiri. Semoga itu bisa menjawab Pak Gilang. Baik Pak Helmi, terima kasih. Ada yang mau bertanya langsung? Mungkin bisa raise hand. Sambil menunggu pertanyaan langsung, kita coba buka lagi pertanyaan dari kolom komentar. Baik, ini ada yang bertanya mengenai konversi data dari AutoCAD menjadi QGIS SHP. Bagaimana mengkonversi data AutoCAD menjadi data QGIS. Lalu berkaitan juga dengan Pak Tasman, ini apakah bisa Google Earth bisa dikonversi ke GIS? Oke, silakan Pak Suherman. Oke, terima kasih Mas Gilang. Oke, mungkin saya coba share screen ya, izin share screen mengenai pertanyaan konversi data ya. Ini. Ya, silakan Pak. Sudah tampil Mas ya? Oke.
Nah, Oke, ini sudah, adalah Pak. software JS ya dengan banyak layer seperti yang sudah saya desain untuk Tita Kahuripan. Jadi ini hampir ada sekitar 40 layer ya, ada water meter dan pipa existing, dop, fire hydrant, kebocoran, manometer dan seterusnya. Nah, QGIS ini memang dia adalah aplikasi open source. Namun walaupun di open source, kalau kita lihat di sini, sebentar saya masuk ke menu untuk ke layer sini. Ada add layer, misalkan tadi yang disebutkan adalah AutoCAD, kemudian Google Earth ya. Nah, kedua software tersebut kebanyakan menghasilkan datanya adalah disebut data jenis vektor ya. Nah, di QGIS di sini ada juga vektor data atau vektor layer. Bisa kita lihat di sini dia walaupun dia open source, kalau kita lihat di dataset yang bisa disupport oleh si QGIS, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata si QGIS ini bisa support dengan berbagai macam data yang banyak sekali di sini ya. Ada map info, kemudian ada microstation. Nah, biasanya teman-teman di daerah Banten ya pakai DGN microstation ini. Kemudian juga ada juga Esri, Sepile ya. Kemudian juga tadi yang berkaitan dengan GPS, AutoCAD. Di sini juga ada AutoCAD DXF ya. Kemudian juga yang dari Google itu biasanya KMZ ya. Hubungannya tipe data KMZ juga ada di sini. Ini ada GML juga, ada ya, dia ada kok di sini. Ya, KMZ. Ya. Jadi tinggal dibuka aja langsung, Pak. Kalau untuk AutoCAD itu harus di save as dulu dia jadi AutoCAD itu harus di save as dulu jadi AutoCAD tadi. Nah, ini harus di save as dulu di DXF, lalu setelah jadi DXF baru dia bisa dibuka di QGIS. Namun lagi-lagi pada saat kita buka di AutoCAD harus kita pastikan bahwa data vektor yang di AutoCAD itu telah bergeoreference terlebih dahulu. Dia menggunakan georeference apa, artinya kasarannya harus berkoordinat, biasanya orang-orang PDM bilang. Jadi data vektornya harus berkoordinat dulu yang di CAD. Nah, kalau tidak berkoordinat, begitu dibuka di GIS, ini tentunya datanya biasanya akan berantakan biasanya. Ya, jadi harus di CSS dulu ke DXF, baru bisa di QGIS. Kalau di untuk yang di tadi Google Map itu tinggal KMZ-nya bisa langsung dibuka di sini karena di sini sudah ada format KMZ yang sudah disupport seperti itu, Pak. Itu untuk konversi. Jadi walaupun dia open source, tapi fiturnya bukan kaleng-kaleng ya. Dia cukup banyak sekali fitur yang bisa disupport. Demikian, Pak. Silakan, Mas Gilang. Oh ya, di sini saya mau tambahkan yang contoh yang aplikasi punya Tita Kahuripan ini, GIS ya, juga sudah terintegrasi dengan baca meternya langsung. Jadi contoh misalkan saya klik data posisi pelanggan ya, ini fotometernya bisa langsung muncul. Yang asal fotometer ini berasal langsung dari aplikasi baca meter. Jadi tidak ada lagi menyimpan file 2 kali. Jadi baca meter nyimpen, GIS nyimpen enggak, tapi datanya bisa dipakai bersama. Ini salah contoh GIS yang terintegrasi juga salah satu seperti ini. Demikian, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Masih sudah ada yang mau bertanya langsung? Ini nampaknya Bapak Ibu masih malu-malu nih untuk di kolom chat ya. Iya, untuk di chatnya ini sangat banyak sekali Pak pertanyaan di sini. Ya. Biasanya orang teknik malu-malu Pak. Mungkin Bapak Ibu nggak usah bertanya, mungkin ada yang mau sharing juga gitu dari Bapak Ibu PDAM. Itu silahkan juga ya Pak ya. Present aja ya Mas ya. Kita diskusi aja. Oh ya Mas, mungkin saya sharing dikit kalau apa ya. Ada beberapa hal lagi yang saya sharing. Boleh, silakan Mas, Pak. Oke. Di sini juga di Tita Kahuripan itu GIS-nya juga sudah mulai dikolaborasikan dengan berbagai aplikasi lainnya yang tidak berbasis GIS. Contoh, di sini ada aplikasi dashboard bisnisnya punya Tita Kahuripan. Di sini ada lihat sebaran pelanggan. Kalau kita lihat seperti ini, dia langsung terlihat datanya. Ya, ini teknologi ini datanya langsung terkoneksi dengan GIS sebenarnya. Dan di sini juga langsung sudah ada chart ya.
Nah, saya tidak bisa naik turunkan ke atasnya lagi karena datanya data bisnisnya mereka. Jadi saya hanya bisa kasih contoh ini dalam artian tampilan ini istilahnya salah satu contoh data GIS yang bisa berkolaborasi dengan bisnis PDAM. Terus juga satu lagi yang mau saya lihatkan tadi, mumpung ada dari PT Gira tadi, yaitu di mana di sini juga sudah dikolaborasikan dengan sensor-sensor di lapangan, Mas. Nah, kita bisa lihat di sini, bisa lihat posisi RTU Sidoarjo Bantek sekian, kemudian di sini RTU Semeru Golf, kalau kita klik posisinya ada 10 bar pada jam 8 pagi tadi. Nah, ini bisa kita kolaborasikan juga untuk di skadanya. Kemudian juga contoh-contohnya di monitoring di daerah Cibinongnya, misalkan di sini kita bisa pantau beberapa data yang ada di skadanya mereka atau untuk logger-loggernya yang di lapangan untuk bisa tampil di sini dan juga dimunculkan posisi di mana loggernya berada. Ini salah satu contoh ya. Demikian Mas, makasih. Baik Pak. Mungkin melanjutkan yang tadi bisa ditampilkan Pak untuk yang contoh yang dari citra satelit gitu Pak. Oke. Pertanyaan bagaimana nih? Untuk pemilihan citra yang valid, terutama wilayah kota yang padat, sebaiknya menggunakan citra satelit atau menggunakan Google Map gitu Pak. Mungkin jika udah ada contohnya Pak yang menggunakan citra satelit. Contoh gini Pak, kalau dari pengalaman kami biasanya untuk pemilihan bentuk aja Pak ya, posisi pelanggan. Apakah kita menggunakan bentuk poligon yang menggambarkan misalkan atap rumah, atau kita menggunakan titik saja untuk posisi pelanggan. Nah, kalau saran saya sih kalau untuk perkotaan itu saran saya sih pakai titik saja untuk posisi pelanggan karena biasanya daerahnya itu rapat-rapat. Kalau kita pakai poligon takutnya ada satu gedung kelihatan dari atas tapi sebenarnya di situ ada sekian rumah gitu atau bahkan bertingkat. Jadi saran saya sih pakai titik aja kalau untuk perkotaan. Nah, kemudian tadi pertanyaannya pakai citra satelit atau pakai OSM nih. Nah, kita harus tahu dulu sejarahnya nih. Kalau pakai OSM, ini OSM sebenarnya adalah data yang di crowdsourcing ya. Crowdsourcing itu artinya banyak sekali sifatnya memang open source, tapi sumber datanya ini biasanya beranjak dari penyumbang-penyumbang data yang dikelola oleh si OSM. Yang kadang-kadang verifikasinya bisa saja luput gitu loh. Nah, beda dengan si Google Maps misalkan atau Google Satelit yang memang sudah mulai dikomersilkan. Artinya ketelitian datanya mereka juga sudah pertimbangkan ya. Tetapi kadang pada saat kita menggambar seperti ini ada pergeseran citra satelitnya yang terjadi ya. Nah, jadi kalau menurut saya saran saya sih baiknya si Perumda Air Minum ini punya citra satelit sendiri. Ya, entah itu sekarang kita bisa kerjasama kok, misalkan saya seperti kita lakukan di Kota Denpasar ataupun di Kabupaten Badung, ya, mereka itu melakukan kerjasama dengan Bapeda setempat untuk mendapatkan bantuan citra satelit. Nah, dikasih tuh sama mereka, kasih dan citra satelit yang punya Bapeda setempat diberikan ke PDAM untuk kemudian digunakan operasional GIS-nya. Seperti itu Pak, kalau untuk citra satelit. Jadi saran saya sih kalau memang pakai citra satelit, itu kita yang terbaik adalah kita punya data sendiri. Karena kadang-kadang kalau kita gunakan data orang, kadang-kadang citra satelitnya tiba-tiba bergeser, gambar kita nggak bergeser. Nah, ini yang nggak kita bisa kendalikan. Saran saya sih punya citra satelit sendiri. Demikian, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini masih banyak Pak pertanyaan, kita lanjut lagi Pak. Silakan Mas. Lalu untuk pertama itu untuk menggabungkan file Pak. Jadi misalkan ada beberapa data QGIS yang terpisah filenya, bisa digabungkan dalam satu file induk dan bagaimana cara menggabungkan datanya Pak. Mungkin ini berkaitan dengan yang tadi kasusnya Tirta Kahuripan juga ya, yang awalnya mungkin satu PC, satu data gitu ya. Ini bagaimana nih Pak cara menggabungkannya Pak? Silakan Pak. Saya izin share screen lagi ya. Oke. Nah,
untuk satu data tentunya gimana caranya data-data yang terpisah tadi, entah bentuknya SHP, entah bentuknya KMZ, entah bentuknya yang lainnya atau DWG dan sebagainya, itu sebaiknya ditempatkan pada satu buah tempat yang namanya adalah database. Nah, kenapa dengan ada database ini kita bisa lakukan mekanisme ini, Mas? Bisa digunakan, diatur, dan berbagi data spasial. Contoh adalah di QGIS-nya ini untuk akses ke sini itu kita harus menggunakan username dan password. Jadi saya tidak bisa buka QGIS langsung masuk gitu, datanya terbuka, enggak. Tapi bisa dia harus login dulu di sini. Nah, mekanisme login, pengaturan akses, misalkan user A nggak boleh lihat posisi pelanggan, tetapi dia hanya lihat saja. Yang bisa edit hanya orang-orang tertentu dengan akses tertentu. Nah, itu dengan ada database spasial itu bisa dilakukan, Mas. Walaupun software hanya menggunakan QGIS. Ya. Bahkan di QGIS ini cukup ini ya, walaupun di open source. Lihat kita bisa lihat di sini untuk support layer-nya itu dia sampai juga selain ke PostGIS, dia juga bisa Oracle spasial. Setahu saya pakai Oracle spasial di sini di Perumda Air Minum tuh di PDM Kota Banjarmasin ya. PDM Kota Banjarmasin pakai Oracle tapi yang sudah ada extension spasial. Salah satu support operator di sana, mereka bisa beroperasi pakai database Oracle, tetapi di desktopnya dia pakai QGIS. Nah, itu bisa juga dilakukan. Jadi nggak harus pakai PostGIS. Pernah juga salah satu PDM di Jawa Tengah itu ada juga yang pakai database spasial pakai SQL Server. Itu juga nggak ada masalah, karena SQL Server sudah ada supporting untuk data spasial juga. Jadi artinya untuk mengcombine banyak data tersebut sebaiknya itu dipindahkan dulu ke dalam sebuah database terpusat dulu sehingga bisa digunakan secara bersama. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak. Udah ada yang raise hand, kita coba untuk buka pertanyaan langsung ya Pak ya. Ini sudah ada dari PDAM Batang, Bapak atau Ibu Widi, silahkan. Selamat siang. Ya, silakan Pak, mau bertanya, silakan Pak. Ya, saya mau bertanya ke Pak Suherman Pak ya. Baik Pak, silakan Pak. Untuk yang JIS-nya di PDM Tirta Kahuripan itu apakah sudah terintegrasi dengan EPANET Pak? Oke. Atau kalau misalkan yang PDM lain juga apakah sudah banyak yang terintegrasi ke EPANET dengan baik? Untuk itu sih Pak, untuk biar nanti kami bisa studi banding ke sana sih sebenarnya. Ya, bisa lihat lebih jelas. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, makasih Mas Widi. Cara yang implementasi di Kahuripan bicaranya adalah di bagaimana GIS bisa berkolaborasi dengan EPANET ya Mas ya. Nah, untuk ke sana saran saya sih gini. Kalau di EPANET itu kan kita sebenarnya tujuannya adalah melakukan modeling. Melakukan modeling artinya kadang-kadang kita ada sampai keperluan untuk mengubah data yang existing untuk kemudian dimodifikasi menjadi data yang lain. Misalkan kita pakai nih data GIS yang sekarang yang existing, misalkan ukuran pipanya misalkan 50 atau 100 PVC misalkan ya. Tapi begitu kita mau modelkan, coba naikin deh jadi 150 PVC. Artinya di sini kan akhirnya kita mengubah data yang tadinya di lapangan 100 jadi 150 kan. Nah, kalau kita lakukan integrasi secara penuh dengan GIS existing, ini takutnya akan mengubah juga data yang di existing. Jadi saran saya kalau emang dikolaborasikan antara GIS dengan EPANET, itu datanya harus dipisah dulu. Ya, jadi data GIS-nya diambil untuk kemudian digunakan di EPANET, untuk kemudian kita bebas mengmodelingkan sesuai dengan keperluannya gitu. Harus dipisahkan karena modeling ini pasti banyak. Kita harus melakukan beberapa manipulasi data untuk menyesuaikan kondisi yang kita inginkan. Itu harus dipisah menurut saya sih. Nah, dengan begitu kalau untuk caranya itu di YouTube saya rasanya ada ya gimana melakukan modeling di QGIS gitu.
Nah, kalau di bagaimana pemanfaatan di Tita Kahuripan, mungkin dari tim Tita Kahuripan bisa langsung sampaikan. Demikian Mas Widi. Terima kasih Mas. Siap. Dari Bapak Ibu Tirta Kahuripan mungkin mau menambahkan, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Pengalaman kami sebetulnya sudah diwakili tadi oleh Pak Suherman, Pak. Jadi kita juga sudah menghadapi kasus-kasus seperti itu, dan berdasarkan pertimbangan yang sudah kita apa yang disampaikan Pak Suherman itulah yang kita lakukan gitu, karena memang kebutuhannya yang secara spesifik tidak terlalu harus langsung di GIS-nya gitu untuk modeling ya Pak ya. Itu aja sih Pak mungkin. Baik, terima kasih Pak. Pak Widi bagaimana Pak? Masih ada tanggapan Pak? Kalau untuk PDM lain Pak, gimana Pak? Kalau untuk PDM lain masih ada Pak Suherman? Pak Suherman ya. Silakan Pak. Oke, saya kalau untuk PDM sih belum tahu. Contoh satu yang pernah saya lakukan memberikan training itu salah satunya di PDM Kota Samarinda Pak. Dan caranya pun seperti itu. Jadi mereka menggunakan data QGIS yang udah ada, yang kemudian dengan plugin yang tersedia di QGIS, mereka melakukan modeling langsung di situ, tapi datanya tidak langsung dalam artian tidak langsung mengkonsumsi mentah-mentah langsung dari QGIS-nya, tapi dia biasanya mendraw ulang, kemudian di-save jadi formatnya si EPANET. Nah, itu. Seperti itu, Mas. Siap. Kalau untuk yang langsung, saya belum tahu sih, karena ada beberapa software selain EPANET, ada WaterGem. Kebetulan kalau WaterGem saya belum pernah pakai, ya, belum pernah pakai. Tapi untuk EPANET saat ini cara teknik-teknik yang sering dilakukan adalah seperti itu. Demikian, Mas. Oh iya, siap. Oke. Terima kasih, Pak. Baik Pak Widi, cukup ya Pak ya? Cukup, Pak. Baik, terima kasih Pak. Untuk Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau ditanyakan secara langsung, mungkin bisa raise hand. Sementara kita menunggu, kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan menarik sekali Pak, berkaitan dengan security dari Pak Muhadi terkait aplikasi GIS, apakah ada update berkalanya? Nah, seberapa aman data kita tersimpan? Tersebut bisa diakses secara umum, lalu bagaimana mengantisipasi kebocoran datanya? Ini menarik sekali, mungkin pertanyaan dari banyak peserta Bapak Ibu nih. Mungkin silakan Pak Suherman dijawab Pak. Jadi boleh di list Mas, pertama keamanan ya. Baik. Keamanan data ya. Ya, masalah keamanan data Pak. Terus data. Apakah ada update kalanya? Update ya, Ya. Kemudian apakah data tersebut bisa diakses secara umum? Gitu, bisa Pak. diakses. Lalu bagaimana cara mengantisipasi kebocoran datanya? Ya, kebocoran data, oke. Saya jawab satu-satu. Pertama dari sisi keamanan. Dari sisi keamanan ini hubungannya lebih banyak, ada beberapa layer ya. Pertama dari layer usernya, layer infrastrukturnya, itu seperti apa. Kalau dari infrastruktur kan sangat luas ya, dari mulai keamanan OS-nya sendiri, network-nya di dalam kantornya tersendiri itu kan juga harus di-maintain. Tapi coba kita kerucutkan ke QGIS-nya, atau di QGIS kemudian database-nya. Karena kan biasanya saya untuk bisa multi pengguna itu pakai database. Nah, di database itu pertama yang harus dilakukan backup harus selalu ada. Karena kan kita nggak selalu pasti server disk kita akan selalu dalam hal aman gitu lah. Kadang-kadang tiba-tiba diserang, atau sekarang ada lagi yang ransomware yang tiba-tiba file kita nggak bisa dibaca sama sekali. Jadi kita wajib fardu ain harus punya backup di luar mesin, ya. Itu satu. Jadi jangan sepelekan backup, itu sangat penting sekali, karena ibarat kita naik mobil ada peraturan harus pakai seat belt, ya walaupun nggak pernah kecelakaan tetap harus pakai kan Pak. Nah, yang kedua adalah pengaturan hak akses. Siapa yang boleh edit, siapa yang boleh baca, dan sebagainya. Ketiga, siapa yang boleh menggunakan di QGIS. Jadi saran saya sih jangan semua user itu pakai QGIS. Kenapa? Karena kalau kita punya concern soal data nggak boleh keluar,
Di QGIS itu layernya kalau kita klik kemudian di save as itu bisa langsung kita bawa pulang Pak datanya gitu. Nah itu jadi kita harus batasi juga siapa yang boleh akses QGIS-nya gitu. Nah bagaimana bagi orang-orang di luar operator yang ingin akses data GIS? Ya mau nggak mau bikin web GIS Pak. Yang datanya istilahnya sudah kita atur polanya dan security dan sedemikian rupa benar-benar QGIS menggunakan web GIS gitu ya. Sehingga kita buat sedemikian rupa web GIS-nya cocok dengan keperluan setiap bagian di bidang masing-masing yang punya keperluan data spasial. Itu sih kalau untuk yang itu. Kemudian update berkala. Kalau kita di open source, misalnya di QGIS itu hampir 4 bulan sekali itu versi baru selalu muncul. Nah, kalau kita kejar terus kan akhirnya akan nggak akan pernah selesai. Gitu. Jadi makanya di QGIS itu ada namanya versi LTR, bukan LDR tapi LTR, long term release. Ya. Jadi saran saya sih cukup pakai LTR aja. Ya, itu kita pakai terus aja, mau setahun 2 tahun. Nanti kalau ada versi LTR terbaru baru kita update. Ini tergantung policy dari tim IT-nya atau tim GIS-nya. Mau berapa bulan sekali mau kita update. Karena kalau kita update ya nggak mau semua operator juga harus di-upgrade gitu kan. Itu. Nah, kalau kebocoran data ya tadi hak akses, kemudian dari security di level jaringan, security di level infrastruktur, security di level usernya itu harus dikelola dengan baik. Ya. Jadi kalau kita ngomong security akan keluar dari konteks takutnya. Tapi itu hal-hal itu harus dikuasai ketika kita menggunakan GIS yang multi pengguna. Gitu Mas. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung Pak? Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan di chat ya Pak ya. Nah, untuk ini banyak yang bertanya juga mengenai integrasi Pak. Bagaimana cara integrasi antara billing dengan GIS, lalu ini juga ada pertanyaan juga dari Pak Amiruddin, apakah aplikasi bisa terintegrasi host to host dengan aplikasi internal kami? Ya silakan Pak, mungkin untuk integrasinya bagaimana gitu Pak? Secara mungkin format apa ya di database-nya juga mungkin berbeda yang tadi itu ya Pak ya, yang aplikasinya mungkin menggunakan SQL atau apa, itu bagaimana caranya gitu Pak? Apakah bisa diintegrasikan dengan aplikasi internal secara siap Mas. Jadi gini, kalau kita bicara integrasi kan berarti kita mau coba mengkolaborasikan platform A dengan platform B ya. Nah, artinya kita ada 2 platform atau lebih yang berbeda, kadang-kadang bahkan berbeda vendor. Ya. Misalkan aplikasi bilangnya dibuat vendor A, aplikasi baca meter dibuat vendor B, aplikasi pengaduan dibuat vendor C, ya kan? Gimana mengkolaborasinya? Tentunya kita selain punya hak akses ke setiap sumber data di aplikasi, jadi si PDM ini disyaratkan memang harus punya atau si tim pengelola aplikasi-aplikasi di internal harus punya hak akses atau otoritas untuk bisa melihat data dari tiap database, dari tiap aplikasi. Entah vendor dikasih API atau dikasih akses langsung ke database-nya, itu banyak pilihan. Tapi intinya si PDAM, si pengelola aplikasi ini yang di internal harus punya akses ke setiap platform aplikasi tadi. Itu satu. Yang kedua, yang dibutuhkan adalah aplikasi yang bisa mengkolaborasikan ketiga atau lebih aplikasi yang tadi saya sebutkan. Entah itu billing, baca meter, pengaduan, dan seterusnya ya. Dan GIS. Nah, kita harus punya sebuah aplikasi yang bisa melakukan kolaborasi. Nah, biasanya saya mengambil teknik ETL namanya, Extract Transfer Loading, yang mengambil konsep dari konsep data warehouse namanya. Nah, biasanya bikin data warehouse itu, nah itu perlu ada tool-nya. Nah, tool-nya itu banyak Mas. Dari yang harganya jutaan, ratusan juta, sampai yang gratisan tuh ada. Nah, kalau biasanya saya implementasi beberapa PDM itu pakai yang open source juga lagi. Nah, karena kalau di PD Prumda ini, kalau dikasih yang mahal-mahal agak ini berhitung mereka. Ya. Tapi dengan open source itu ternyata bisa kita lakukan. Saya yang gunakan adalah teknologi menggunakan Talent Data Integration nama toolsnya.
Nah, itu berbasis Java, open source, bahkan nyaris tanpa coding untuk lakukannya. Gitu. Nah, jadi untuk mengintegrasikannya, garis besarnya adalah kita butuh tools yang bisa kemampuan data integration. Sebenarnya banyak, ada Oracle Data Integration, SQL Server Integration Services, itu banyak sekali toolsnya yang berbayar. Tapi yang salah satu yang biasa saya gunakan adalah di Talent Data Integration. Dengan tool itu kita bisa kolaborasikan banyak data, yang kemudian outputnya adalah sebuah data yang sudah dilakukan transfer ETL, extract, transfer loading-nya, kemudian menjadi sebuah data warehouse. Sehingga data warehouse tersebut bisa kita tampilkan entah di GIS, entah di WebGIS, entah dibuat pokoknya membuat kebutuhan-kebutuhan analisisnya. Demikian, Mas. Baik, Pak. Dari Pak Hikmal, silakan Pak, mau melanjutkan Pak. Kita buka. Oke, terima kasih Pak. Izin bertanya kepada Suherman juga. Silakan Pak. Ini terkait QGIS Pak. Izin bertanya, itu QGIS itu bisa nggak sih Pak kita multi user edit di waktu yang sama gitu dan update-nya tuh real time gitu. Misal yang umum kan misal Google Docs atau spreadsheet, bisa seperti itu nggak QGIS Pak? Ya, silakan Pak. Oke, saya jawab Mas. Ini contoh, kelihatan ya QGIS-nya? Kelihatan ya Mas ya? Baik, sudah terlihat Pak. Ini, jadi di QGIS ini kita artinya seperti bilang tadi, kalau untuk bisa multi pengguna dengan syarat multi pengguna itu ya tentunya pasti begitu dia edit misalkan saya di PC A nih, PC saya ini, kemudian rekan saya di cabang B sana, yang jauhnya mungkin 10 kilo dari tempat saya berdiri sekarang. Itu bisa gimana caranya teman rekan saya yang jauh itu bisa lihat hasil kerjaan saya kan, maksudnya gitu. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan database spasial ini. Nah, kalau dengan data ini, kalau kita bisa lihat di sini, aplikasi yang saya buka ini menggunakan database Postgre, ya, menggunakan Postgre, sehingga apapun yang saya edit di sini, begitu saya klik save, rekan saya yang lain itu bisa langsung melihat datanya. Bahkan aplikasi yang di WebGIS pun secara real time detik itu juga bisa melihat perubahan yang saya lakukan. Salah satunya tadi kalau kita lihat di presentasi saya, yaitu di sini saya coba lihatkan presentasinya, yaitu kita harus di sini punya layering seperti ini. Spatial database ini GIS mau nggak mau yang bisa digunakan multi pengguna ya. Salah satu contohnya adalah Oracle, Spatial, SQL Server, atau yang biasa umum digunakan adalah Postgre. Yang kemudian nanti dari database yang ini kita bisa publish datanya menggunakan sebuah Geospatial Data Publisher, entah bentuknya web service atau dikenal biasanya WMS, Web Map Services, atau juga bisa juga service-service yang lainnya ya dengan data adanya ini, sehingga dengan datanya ini bisa kita lakukan publikasi ke aplikasi entah itu ya berjalan di browser maupun di jalan aplikasi lain, entah di Android dan seterusnya. Artinya kita butuh sebuah aplikasi database layering-nya yang bisa diakses oleh banyak aplikasi. Ya, salah satu jalannya adalah tadi menggunakan database Mas untuk bisa multi pengguna. Ya, itu diakses oleh manusia maupun bisa diakses oleh aplikasi lain. Tentunya tadi balik lagi nanti harus ditarik lagi ke pertimbangan keamanan. Siapa nih yang boleh aksesnya? Siapa yang boleh editnya? Itu harus dipertimbangkan juga. Tapi core-nya untuk bisa multi pengguna, satu adalah pakai database berbasis spasial, yang kedua juga harus pakai Geospatial Data Publisher, salah satunya adalah GeoServer, atau kalau yang berbayar misalkan yang saya tahu adalah pakai Argus Server misalnya. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Hikmal sudah terjawab ya Pak ya? Kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Prakoso Widiantoro. Izin bertanya untuk PT Vega terkait dengan data yang dikirim, atau bentuk atau format datanya apa, dan protokol kirim datanya menggunakan protokol apa. Apakah protokolnya sudah support langsung untuk dikoneksikan ke internet atau tidak? Ya, silakan Pak Helmi.
Ya, saya coba jawab Pak. Ini berarti protokol komunikasi dari si sensor ya, Alat, sensor ya radar. Pak, betul Pak. Biasanya kalau sensor kami ini dikirimkan biasanya ada ke data logger terlebih dahulu Pak, atau misal ke SCADA RTU gitu. Jadi sistem output kami ada beberapa itu 420 mA Modbus Ethernet tapi ke RTU-nya ini sendiri gitu. Nah nanti dari RTU-nya itu baru mengirimkan data biasanya ke sistem ya, atau langsung dibuatkan dashboard-nya. Gitu sih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Ini masih banyak pertanyaan ya Bapak Ibu. Mungkin satu lagi ya Pak ya. Izin bertanya dari Pak Muhammad Irfan Khalil. Izin bertanya Pak Suherman, bisakah data SHP dan QGIS untuk dikonversi ke GeoJSON untuk ditampilkan ke WebGIS leaflet? Nah ini menarik. Dan apa keunggulan WebGIS MapBender dibandingkan WebGIS biasa? Terima kasih sebelumnya Pak. Ya silakan Pak Suherman. Oke, pertama tadi gimana SHP itu bisa ditampilkan ke jadi GeoJSON ya? GeoJSON betul Pak. Sebenarnya kalau di QGIS buka SHP itu bisa, kemudian dari situ nanti ada plugin gimana caranya bikin WebGIS langsung hasil produknya adalah GeoJSON datanya. Kalau detail teknisnya ada di YouTube saya, ya nanti bisa lihat di slide alamat YouTube saya. Itu ada teknis cara bikinnya. Tuh. Tapi kalau saran saya, kalau datanya masih ringan-ringan aja, ya nggak kayak PDM kita Kauripan tadi ya, Kabupaten Bogor yang pelanggannya udah 200.000 pelanggan, dijadikan GeoJSON, tentunya ini akan menjadi aplikasi WebGIS sangat berat sekali karena GeoJSON kan sifatnya teks ya. Jadi saran saya harus dibuat menjadi sebuah web service untuk data besar-besar seperti itu. Nah, tadi pertanyaan kedua adalah gimana apa keuntungannya MapBender? Ya. Nah, keunggulan. Oke, saya izin screen. Silakan Pak. Share screen. Oke. That session-nya. Share screen sebentar, Pak. Nah, ini contoh aplikasi WebGIS yang dibuat pakai MapBender. Ya. Saya buat ini dengan rekan-rekan di tim Kita Kauripan, istilahnya bisa dilakukan secara cepat pembuatannya. Kenapa? Karena nyaris di sini kita nggak perlu lagi ngoding hardcode atau bikin dari coding awal gitu ya. Karena dengan framework ini, contoh halaman login ini sudah ada, tinggal pakai ya. Misalkan saya masukkan passwordnya. Semoga nggak salah username passwordnya. Oh benar. Nah, ini tampilan seperti ini itu sudah langsung ada di framework. Jadi saya nggak bikin ini tuh nggak ngoding nih. Untuk tampilan seperti ini aja saya nggak ngoding karena si MapBender sudah siapin. Sampai di sini setting untuk security-nya sudah ada aksesnya ya. Setting security-nya, grup, kemudian global access control list-nya udah ada ya. Kemudian pengaturan sumber datanya di source-nya udah ada juga gitu ya. Nah, ini yang istilahnya kita tinggal panggil-panggil aja datanya. Kemudian di sini sudah ada template-template ya, tinggal kita pakai template-template pembuatan website-nya. Kalau template-nya sangat sederhana sekali. Misalkan saya pakai template yang demo ini ya, gitu saya klik seperti ini. Ya, template-nya seperti ini. Nah, ini template ini kita bisa modifikasi di belakangnya. Contoh modifikasinya seperti ini. Misalkan saya template WebGIS, misalkan yang Ciawi nih misalkan. Tampilannya seperti ini yang Ciawi. Nah, ini datanya ya, WebGIS-nya. Ini template-nya, ini layer-layer yang mau dibuat ya. Nah, untuk bisa mengubah tampilan yang template tadi menjadi itu, kita tinggal main setting aja karena di sini sudah ada konfigurasi settingnya. Nah, ini base datanya apa, layout-nya mau seperti apa, tinggal atur. Jadi mainnya lebih main config daripada kita main di coding hardcode dan sebagainya ya. Jadi di sini istilahnya kita akan dibantu cepat kalau kita menggunakan framework ini untuk membangun sebuah WebGIS yang sederhana tentunya. Tetap walaupun dia cepat bikinnya karena dia bentuknya framework, udah jadi tinggal pakai ya. Kadang-kadang ada kebutuhan kita yang nggak bisa di-provide oleh dia aplikasi ini. Itu pasti ada itu. Yang ternyata itu pasti ditemukan lah seperti itu. Nah, untuk bisa dapetin website ini source code-nya tinggal ke mapbender.org
di sini ya aplikasinya yang sering saya tampilkan. Ya, ini aplikasinya dan ini open source ya. Tampilannya ada di sini, dia langsung juga bisa di mobile, bisa ngedit, bahkan di aplikasi WebGIS ini kita bisa lakukan editing. Ya, ini ada semua. Kemudian dokumentasinya juga sangat lengkap dari mulai instalasi atau user manual untuk development-nya. Jadi cukup lengkap sekali. Nah, kalau ada pilihan lain ya, kalau kita emang mau punya tim IT yang bisa ngoding ya, monggo bisa hardcode ya untuk pembangunan WebGIS-nya. Teknologi banyak, ada open layers, ada Leaflet.js untuk pembuatan map komponennya. Atau kalau mau modal dikit ya pakai Google API Map ya, tinggal bayar lisensi, kita bisa lakukan di situ. Nah, kalau punya modal lebih besar lagi ya, misalkan punya rekan-rekan punya uang 1 miliar untuk membeli lisensi ArcGIS misalkan, itu toolsnya sangat mudah banget kan. Untuk developernya sangat mudah banget karena sudah disiapin semua kebutuhan hardcode dari Python kah, mau pakai Node.js kah, atau mau pakai apa, sudah disiapin semua tuh API kita tinggal pakai. Hanya kalau saya perhatikan kalau pakai ArcGIS server itu kita akan tight atau terikat dengan erat dengan konfigurasi API yang disiapkan oleh teknologi tersebut. Yang akhirnya kita sulit untuk shifting, misalkan ya kita mau migrasi ke aplikasi lain nih, nggak pakai ArcGIS lagi, itu akan susah. Misalnya bisa dilakukan tapi ya effortnya cukup deep ya. Jadi begitu Mas penjelasannya kalau untuk yang WebGIS. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Tentu ini masih banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu. Mohon maaf yang belum terjawab berkaitan dengan waktu. Mungkin kita bisa lanjut. Kita udah buat grup WA. Mungkin yang belum bergabung, saya share di kolom komentar untuk grup WA-nya, bisa diklik. Mohon izin mungkin atau Pak Helmi, Pak Sarman, ya Pak. Di saat saya ada kontak saya, kalau emang mau tanya langsung via WA, monggo saya persilahkan. Baik, untuk saya terbuka saja untuk konsultasi. Terima kasih. Baik mungkin terakhir ya untuk closing statement sedikit mungkin dari Pak Suherman dulu, silakan Pak. Singkat saja ya Pak ya. Implementasi GIS untuk PDAM tentunya sudah bukan lagi sebuah hal yang bisa dihindari. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, rekan-rekan harus punya GIS, apapun itu bentuknya. Karena aset kita berada di atas tanah dan bawah tanah, kita nggak bisa lagi ngandelin ingatan manusia dan sebagainya, karena ada mutasi, ada pensiun, dan sebagainya. Jadi GIS adalah mutlak harus digunakan oleh PDAM. Yang kedua adalah teknologi, banyak sekali pilihannya sekarang. Pilihannya banyak, tinggal kita pilih mana yang cocok. Artinya, dengan pilihan teknologi sebanyak ada sekarang, nggak lagi kayak 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, keputusannya adalah PDAM mau mulai apa enggak, itu aja. Karena secara teknologi udah tinggal pilih lah, gitu. Mau yang gratis ya, mau bayar, dan sebagainya, dengan kurang lebihnya masing-masing ya. Jadi, tinggal harus mulai. Jadi, kemudian, tidak ada kata terlambat. Yang ketiga, tidak ada kata terlambat. Kalau memulai, mulai sekarang. Nggak perlu harus nunggu nanti, nunggu tim GIS-nya ada, atau nunggu software-nya harus beli dulu, atau gimana. Mulai dari sekarang. Entah mau mulai lewat aplikasi. Tadi teman-teman ada yang pakai Google Earth kan ya? Ada yang pakai Google Earth, ada yang kadang-kadang malah ada titik pelanggan ngambil dari hasil baca meter deh. Itu bisa juga. Yang penting mulai sekarang. Jangan nunggu kan. Nah, itu pesan dari kami Pak. Semoga bermanfaat apa yang kami sharing. Terima kasih atas pertamsi, atas medianya untuk kita bisa saling diskusi di sini. Terima kasih Mas Gilang. Baik Pak Suherman, terima kasih. Untuk dari Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, mungkin ada closing statement Pak. Bapak Ibu silakan. Pak Edi, ayo Pak Edi, silakan Pak Edi. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, kami hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada penyelenggara, panitia dalam hal ini, dan juga Pak Suherman. Kembali ke nawaitunya, kita sharing Pak ya.
kita sharing Ya, dan ini sangat bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman dari PDAM khususnya Tirta Kahuripan dan juga teman-teman, dan insya Allah jadi bermanfaat juga buat teman-teman PDAM di seluruh Indonesia barangkali Pak Herman gitu ya Pak ya. Intinya kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang diselenggarakan oleh panitia dari Perpamsi ini bisa lebih bermanfaat ke depan dan bisa menjadi ajang silaturahmi juga buat rekan-rekan PDAM secara keseluruhan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik Pak Edi dan Bapak Ibu dari Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, terima kasih. Dan terakhir dari Pak Helmi dari PT Vega, silahkan Pak untuk closing statement-nya. Saya berterima kasih Pak kepada semuanya, Perpamsi dan semua yang sudah terlibat di sini untuk mau mendengarkan kami semua Pak untuk sharing-sharing session-nya. Dan kami berharap ya dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin masif ya sekarang bisa beberapa diimplementasikan untuk menjadi lebih baik untuk semuanya. Itu Pak. Terima kasih dari saya Pak. Mas Gilang masih mute, Mas. Mas Gilang masih mute. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf saya lupa unmute. Terima kasih Pak Suherman, Pak Edi dan rekan dari Perumda Tirta Kahuripan dan Pak Helmi dari PT Vega atas paparannya, sharing ilmunya. Tak lupa juga kepada peserta. Terima kasih. Untuk sesi paparan ini sudah habis waktunya, mungkin kita akan kembalikan ke MC, akan ada pengundian hadiah, jadi Bapak Ibu jangan keluar dulu. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa langsung kontak ke Pak Suherman atau mungkin dari Pak Edi atau dan rekan dari Tirta Kahuripan, mungkin jika berkenan silakan. Dan untuk Pak Helmi, bisa mungkin nanti kontak-kontak, mungkin kontaknya bisa udah di-share oleh Pak Helmi di kolom komentar. Nanti juga kita ada grup WA terkait GIS ini. Link untuk bergabung di grup juga sudah saya share. Mungkin ada yang mau berbagi atau mau ada yang bertanya, silahkan di grup itu kita fasilitasi. Untuk selanjutnya kita kembalikan lagi kepada MC. Silahkan Ibu Wuri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gilang. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari para narasumber kita dan juga berdiskusi terkait pemanfaatan teknologi GIS untuk BUMD Air Minum. Dan sekarang saatnya kita memilih, sebelumnya saya sebutkan 3 orang peserta yang beruntung ya untuk mendapatkan souvenir dari Perpamsi dari beberapa peserta yang bertanya tadi. Tetapi karena melihat banyaknya antusiasme peserta yang bertanya, jadi kami tambahkan 2 souvenir lagi untuk 2 pemenang, jadi total ada 5 pemenang ya. Baik, untuk Bapak Ibu peserta yang beruntung, yang sudah bertanya tadi, pemenangnya adalah pertama Bapak Muhadi. Baik, Bapak Muhadi masih ada di sini? Silakan konfirmasi di chat atau raise hand ya. Kemudian yang kedua Bapak Amiruddin Rumaf. Masih ada Pak Amiruddin, masih hadir? Kemudian Bapak Widi. Lalu yang keempat, Bapak Haji Saifuddin. Dan yang terakhir, pemenang yang beruntung adalah Bapak Hikmal. Ya, silakan konfirmasi di
chat. Ya, selamat kepada para pemenang. Silakan menghubungi panitia untuk konfirmasi hadiahnya dan juga jangan lupa untuk share atau tag ke sosial media Perpamsi untuk hadiahnya. Baik. Terakhir juga kami infokan kembali, silakan berlangganan majalah air minum yang kini sudah kembali hadir dalam versi cetak, atau follow Instagram @majalah air minum agar tetap update terkait berita-berita dan informasi seputar air minum di Indonesia. Baik, demikian webinar pada hari ini. Kami sebagai panitia menghormati kepada sumber kita hari ini, yaitu Bapak Suherman, Bapak Edi Dahdim, serta Bapak Helmi. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan webinar. Dan terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.